Manusia dalam hidup ini hanya dua aja. Ada yang yakin Tuhan itu ada, dan ada yang yakin Tuhan itu tidak ada. Maka ilmu yang ada pada setiap orang itu hanya ditekankan untuk membela keyakinannya. Kalau dia nggak yakin dengan adanya Tuhan, maka semua ilmunya dia pergunakan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kalau dia yakin bahwa Tuhan itu ada, maka seluruh ilmu dia gunakan hanya untuk membuktikan Tuhan itu ada. Kaitan dalam bicara ini, perilaku hanya bisa dilakukan, bukan dibicarakan. Kalau kita sedang berbicara, kita berbicara masalah keilmuan, bukan tentang perilaku. Sampai-sampai ada yang mengatakan, yang penting itu perbuatannya, sekalipun dia nggak percaya Tuhan. Ada tuh. Iya. Jangan dikaitkan antara dia punya keyakinan ada Tuhan atau tidak dengan kelakuan. Orang yang percaya Tuhan ada yang kelakuannya jahat, juga ada yang baik. Apalagi yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang yang beralasan, sekalipun kita nggak percaya Tuhan, tapi yang penting kan perbuatannya baik. Itu kan pembelaan diri. Seolah-olah nggak apa-apalah menerima orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Masalah dia nggak percaya Tuhan atau tidak, itu urusan keyakinan dia. Masalah baik atau tidak baik, itu juga tanggung jawabnya dia. Mari kita bicara agama untuk mencerdaskan, tapi bukan dalam rangka untuk melecehkan agama atau menjatuhkan. Tapi dalam rangka ini menegakkan agama sesuai dengan ajaran murninya, bukan menurut pemahaman para penganutnya. Bedakan antara ajaran murni agama dengan pemahaman para penganutnya yang terbatas. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Aziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik yang ada di alam skala yang nampak di mata maupun yang ada di alam niskala yang tidak nampak di mata. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus kesayangan Anda semua. Channel khusus yang selalu mengangkat persoalan-persoalan di dalam kehidupan manusia, dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Dalam kesempatan yang baik kali ini, yang masih di Jakarta bersama para tandapan yang aktif di sini, terutama Mas Sugeng Heri dan Mas Ronald dan para tandapan lainnya. Sekalipun dalam tataran spiritualitas, selama wedaran dan pengungkapannya masih menggunakan pikiran dan bahasa, maka selama itu masih terikat oleh kedua hukum yang mengatur bahasa, yaitu gramatika dan logika yang mengatur pikiran. Dogma kontradiktif kosong berisi dan berisi kosong yang tidak logis secara matematis ini sangat menyesatkan dan membingungkan, kecuali mereka yang sudah terperangkap dalam pemahaman-pemahaman kontradiktif yang dogmatis. Sebagaimana yang diuraikan oleh Ustadz Iswardi SAG dan murid-muridnya. Itu yang dikatakan kosong berisi, kosong ada tuh. Memahaminya kosong berisi, kosong ada. Bahwa segala yang ada, segala yang wujud, hakikatnya tidak ada. Yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Karena segala yang wujud dan yang ada ini hakikatnya berasal daripada tiada. Kalaulah segala yang wujud dan segala yang ada hakikatnya tidak ada, dan yang ada itu adalah yang tiada, maka yang tiada inilah wujud yang sebenar ada.
Secara logika matematis, tidak mungkin terjadi yang ada berasal dari yang tiada, yang nyata berasal dari yang tidak nyata. Sekalipun dogma kontradiktif kosong berisi, kosong ada ini hanya digunakan sebagai metafor atau sebagai perumpamaan saja untuk memudahkan di dalam memahami persoalan-persoalan spiritual di dalam berpikir, tetap saja dogma-dogma kontradiktif semacam ini sangat menyesatkan. Jika yang ada berasal dari yang kosong atau tidak ada, itu berarti sama dengan tidak mengakui adanya substansi absolut yang maha ada. Karena substansi absolut yang maha ada tidak mungkin disebut sebagai kosong atau suwung. Dogma tentang paham suwung atau kosong banyak terpengaruh oleh pemahaman spiritualitas orang-orang Jawa tentang suwung yang tertulis di dalam serat Wedattama. Dalam Pupuh Pangkur, pupuh yang pertama bait ke-13 diungkapkan sebagai berikut. Tan samar pamoring sukmo, sinuk moyo winahyo ing ngasepi. Sinimpen telenging manah, pambukane warana. Tarlen saking layap liyeping ngaluyut, pindo pesating supeno, sumusuping rasa sejati. Sejatine kang mengkono, wis kakenan nugrahaning Hyang Widi. Bali alame ngasuwung, tan karem karamean, ingkang sifat winiseso wus mulih, mulo niro, mulane wong enom sami. Wus kakenan nugrahaning Hyang Widi, bali alame ngasuwung, yang artinya sudah mendapat anugerah dari Tuhan, kembali ke alam suwung, ke alam kosong. Alam suwung atau alam kekosongan hanyalah sebuah nama atau sebuah gagasan belaka. Karena alam suwung atau kekosongan sama sekali tidak eksis di dalam kenyataan yang sebenarnya. Di dalam kenyataan yang sebenarnya tidak ada sama sekali kekosongan itu. Jika sering disebut ada rumah suwung, kotak kosong atau seringkali disebut ada kekosongan di antara inti atom dengan elektron-elektron yang beredar di seputarnya. Dan sesungguhnya tidak ada yang benar-benar kosong, baik itu dalam rumah suwung, kotak kosong atau ruang yang ada di tengah-tengah atom. Semuanya ada berisi partikel-partikel halus yang tidak bisa dilihat oleh mata ragawi kita, kecuali kita menggunakan mikroskop elektron. Jadi, sesungguhnya sama sekali tidak ada yang disebut kekosongan atau suwung. Seperti yang tertulis dalam Quran surat Al-Insan ayat 1, bahwa sesungguhnya kekosongan itu tidak eksis di dalam kenyataan yang sebenarnya. Dalam surah Al-Insan ayat 1, hal ata alal insan hinumina dahri lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut, tak bisa diceritakan, tak bisa dianalisa, tak bisa dijelaskan. Ada substansi, hanya saja pada saat itu belum bisa disebut apa-apa dan tidak bisa dijelaskan oleh penjelasan apapun. Sesuatu yang tidak bisa disebut atau dijelaskan bukan berarti tidak ada. Awal mulanya ada sesuatu yang nggak bisa disebutkan. Ini kan nggak bisa disebut semuanya. Tapi ada. Apa dia menyebut dirinya aku tembok, aku kipas angin, aku TV, ya kan enggak? Saya kan hanya melihat saja, menyaksikan semuanya muncul serentak, bersamaan, muncul serentak bersamaan kan, nggak berurutan, nggak ada nomornya. iya.
Tapi manakala sampean keluar dari ruangan ini mencoba menceritakan pada orang tentang ruangan ini, maka sampean harus terpaksa menyebutkan satu persatu nama barang yang ada di sini. Dan tentunya sampean nggak bisa menyebutkannya secara serentak, sebagaimana mereka muncul secara serentak. Sampean harus memilih mana yang harus kusebutkan yang pertama. Padahal dalam kenyataannya mereka tidak antri. Iya. Iya kan? Iya. Apa mereka antri sehingga kita menyebutkan ini nomor satu dulu, gitu. Iya, nomor dua. Tidak. Itulah keterbatasan bahasa. Mau mulai dari mana gitu kan? Ya. Mana Sedangkan dia duluan yang mau disebut? Iya. mana dulu yang mau disebut, Nah. dia tampil serentak gitu. Serentak. Nah, di sini katakanlah ada 3 orang dengan posisi yang berbeda. Mungkin sampean bisa menceritakannya lewat sana dulu. Belakang. Nah, yang ini bisa menceritakannya lewat sana. Nah, bisa berbeda. Itu hanya pengungkapan. Maka semua ungkapan hanya bahasa, hanya pemahaman, hanya kata-kata, hanya konsep. Tapi bagi orang yang belum masuk ke sini, ya dikacaukan oleh bahasa. Tapi kalau mereka semua pernah ke sini, oh ini yang tadi diceritakan. Sudah melihat dan mengalami sendiri. Mengalami sendiri gitu. Pada mulanya ada sesuatu yang belum bisa disebut. Iya. Semua wahyu asal mulanya dari kenyataan, tanpa bahasa. Itu yang disebut ketika dia masih di langit. Semua wahyu ya. Iya, ketika dia masih di langit, dia nggak ada bahasa apapun. Tapi ketika dia ingin diceritakan untuk manusia, untuk kepentingan manusia, maka dibutuhkan bahasa. Nah, saat itulah wahyu langit membumi. Artinya apa? Dia menjadi dualitas ketika menjadi bahasa. Nah, disitulah. Maka ketika wahyu itu berubah menjadi bahasa, yang membumi. Dia sudah menjadi barang bumi yang terbatas dan menjadi dualitas. Maka untuk mengetahui kebenarannya, ya kembali lagi ke langit. Kembali lagi ke langit. Artinya kembali lagi kepada kenyataan yang sebenarnya. Tanpa kata-kata tadi. Tanpa kata-kata tadi. Kalau sampai tadi bercerita tentang ruangan ini pada orang-orang, mungkin orang-orang bingung karena ada 10 orang bercerita tentang ruangan ini kok berbeda-beda. Tapi kalau semua yang mendengar belum masuk ke sini, maka tetap pada dogma-dogma yang dia dengar. Dan semua yang kita ungkap tentang kenyataan yang kita alami kepada orang-orang yang belum mengalami, itu dogma semua. Jadi dogma bukan hanya datang dari agama. Dari siapapun juga bisa lahir dogma. Jadi kita harus betul-betul berbicara tentang kebenaran dengan bahasa yang benar dan dengan logika yang benar. Iya, logika itu aturan berpikir. Logika itu merupakan bagaimana membuat kesimpulan yang benar. Jadi logika bukan sekedar masuk akal. Wah, itu nggak logis. Seringkali kata-kata nggak logis itu diartikan nggak masuk di akalku. Beda. Logika itu udah aturan di luar akal. Kemampuan menempatkan dengan tepat premis-premis yang ada. Dalam logika dibutuhkan adanya 2 premis. Ada premis mayor, ada premis minor. Ya. Kita harus bisa menentukan mana premis minor dan mana premis mayor. Apa tuh premis mayor minor? Apa? Ya, kalau kita nggak tahu mana premis minor dan mana premis mayor, maka dalam menarik kesimpulan akan terjadi kesesatan. Contoh gini, misalnya gini, ya, ada statement yang mengatakan, ya, Ali, katakanlah Mas Ali adalah seorang manusia. Ini statement pertama. Statement kedua, semua manusia akan mati. Nah, di sini ada dua premis. Ali seorang manusia, ini disebut premis minor karena dia menyebutkan seorang. Satu orang ya. Tapi ketika yang satu mengatakan semua manusia akan mati, itu premis mayor. Lalu dari premis mayor dan premis minor ini kita kaitkan.
Jadi karena Ali itu seorang manusia, maka Ali pun akan mati. Ya. Nah, ini ada lagi contoh. Ya. Ada statement yang mengatakan Ali itu kulitnya hitam. Ya. Kemudian semua orang Afrika kulitnya hitam. Kesimpulannya bagaimana? Ali orang Afrika. Apakah Ali orang Afrika dikarenakan kulitnya hitam? Ya belum tentu. Oleh karena itu menempatkan orang Afrika sebagai premis mayor salah. Nah, semua Orang Afrika memang semuanya hitam. ya, tapi enggak, ya betul. Belum tentu orang itu, tapi orang Tapi Afrika. hanya orang Afrika. Tapi yang disebut manusia kan bukan hanya orang Afrika saja. Iya. Orang Papua. Bukan itu aja. Iya. Ali bisa saja orang Indonesia betulan hitam. Iya. Jadi kemampuan menempatkan premis-premis itu dengan baik, maka kita bisa menarik kesimpulan yang benar. Nah, kalau kita salah dalam menarik kesimpulan, itu yang disebut dengan logical fallacy atau logika palsu. Dan banyak orang berbicara tentang logika palsu, tapi dia sendiri nggak tahu bahwa apa yang dia katakan sudah palsu. Dia sendiri nggak tahu kalau itu salah. Iya. Dan banyak orang yang macam kayak gini. Ya. Banyak sekali. Karena banyak orang berbicara tentang kebenaran, mereka lebih banyak berbicara apa yang mereka lakukan dengan semua ilmu yang dimiliki hanya ingin membenarkan keyakinannya. Manusia dalam hidup ini hanya dua aja. Ada yang yakin Tuhan itu ada, dan ada yang yakin Tuhan itu tidak ada. Maka ilmu yang ada pada setiap orang itu hanya ditekankan untuk membela keyakinannya. Kalau dia nggak yakin dengan adanya Tuhan, maka semua ilmunya dia pergunakan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kalau dia yakin bahwa Tuhan itu ada, maka seluruh ilmu dia gunakan hanya untuk membuktikan Tuhan itu ada. Nah, seharusnya Ya harusnya kita mengajak pada kenyataan yang sebenarnya. Kita tidak perlu membela semua yang ada itu dengan statement ilmiah apapun. Ya syaratnya kita harus mampu memahami kenyataan apa adanya. Keluar dari konsep-konsep pemikiran, keluar dari keyakinan, keluar dari pemahaman. Ini yang dikatakan bahwa kill yourself to find yourself. artinya Bunuhlah dirimu untuk mencapai dirimu yang sebenarnya. Kalau di Quran ya, yang ada cuma bunuhlah dirimu. Itu dalam matikan surah. dirimu sebelum mati. Enggak. Di situ kata-katanya bunuhlah dirimu. Coba An-Nisa 66. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih berguna untuk iman mereka. Yang kecil, banyak kecil yang sadar yang tahu. Bunuhlah diri atau bahaya. Itu maknanya gimana? Bunuhlah dirimu. Jika artinya apa? Bunuhlah dirimu, maka yang mati itu bukan dirimu. Sebab dirimu yang sebenarnya tidak akan bisa dibunuh. Nah, kata-kata itu di sana. Ya. Bunuhlah dirimu. Jika kau temui bahwa dirimu itu mati, maka itu bukan dirimu. Diri yang palsu. Nah, gitu. Yang mengaku sebagai diri, bukan diri yang asli. Sebab dirimu yang sebenarnya tidak akan koyak. Dia selalu hidup, kekal, abadi. Ya, yang terbunuh pasti diri yang palsu. Yang mengaku sebagai diri. Yang mengaku dari sendiri maupun tubuh itu sendiri. Yang terbunuh ya hanya yang nampak. Artinya ya dengan kata-kata bunuhlah dirimu itu sebetulnya kita kan sudah paham. Kita sudah bisa melihat orang-orang yang mati. Yang mati itu siapa? Tubuhnya. Diri yang palsu. Dan kita kan nggak harus membunuh diri. Karena kita sudah bisa melihat bagaimana orang-orang yang sudah terbunuh dalam perang kan sudah jelas.
Ketika orang perang terbunuh, yang terbunuh apanya? Terbunuh. Jasad. Bahwa orang-orang yang gugur dalam perang mereka tidak mati. Mati. Yang mati, yang gugur apanya? Tubuhnya, jasad. Yang sebenar-benarnya. Nah, maka kata-kata bunuhlah dirimu itu untuk menyatakan bahwa agar bisa membedakan mana yang Diri asli. kekal dan mana yang tidak, mana yang fana dan mana yang kekal. Jadi seperti itu. Dan banyak orang manusia yang kadang-kadang kurang memahami ini. Karena orang memahami diri dia tuh ya, seolah diri dia yang dia pahami itulah diri yang sebenarnya, padahal itu diri yang palsu yang dia sadari sekarang ini. Yang diri sebenar-benar diri yang aslinya sebenarnya diri, dia belum mengetahui secara pasti, makanya disuruh bunuh diri itu untuk menemukan yang asli dirinya kan. Iya, itu sebetulnya hanya sebuah apa namanya, parodi. Bukan berarti perintah untuk Bunuh diri. melawan diri. Ya, itu parodi aja, dan kita bisa melihat kejadian itu lewat orang lain, tidak harus kita melakukannya. Karena kita tahu bahwa kalau kita bunuh pasti ada yang terbunuh. Yang terbunuh itu pasti bukan diri kita, tapi tubuh kita. Nah, sekarang gini yang aplikasinya dalam pemakaian sehari-hari bagaimana? Karena gini, kalau semakin kita bahas, semakin banyak konsep-konsep atau pemahaman-pemahaman, malah semakin jauh. Sekarang bagaimana caranya mengaplikasikannya ke dalam keseharian, dalam istilahnya mempraktekkan lah ibaratnya untuk supaya lebih mudahnya. Ya, kalau berbicara tentang perilaku dengan masalah-masalah pemahaman itu berbeda. Ya. Jangan dikaitkan. Perilaku Jangan dikaitkan dalam bicara ini. Perilaku hanya bisa dilakukan, bukan dibicarakan. Ada orang yang mengatakan, wah kamu tuh pinter ngomong, tapi mana buktinya berarti? Apakah saya harus menceritakan kebaikan-kebaikan saya? Apakah saya harus memamerkan perbuatan baik yang sudah saya lakukan? Kan nggak bagus. Tapi seolah-olah mereka menuntut bahwa kamu cuma bisa ngomong aja. Kalau kita sedang berbicara, kita berbicara masalah keilmuan, bukan tentang perilaku. Perilaku kita lakukan sehari-hari. Lihat, datanglah siapa. Sampai ada yang mengatakan, yang penting itu perbuatannya, sekalipun dia nggak percaya Tuhan. Ada tuh. Iya. Jangan dikaitkan antara dia punya keyakinan ada Tuhan atau tidak dengan kelakuan. Orang yang percaya Tuhan ada yang kelakuannya jahat, juga ada yang baik. Apalagi yang tidak percaya Tuhan, tambah banyak yang jahat dan yang baik mungkin sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang kelakuan, jangan dibicarakan tentang keilmuan. Kalau kita sedang membicarakan masalah keilmuan, masalah kebenaran, jelas kita tidak lagi membicarakan tentang perbuatan seseorang. Perbuatan hanya bisa kita lakukan, bukan untuk dipamerkan, apalagi dibicarakan. Ya. Orang-orang yang beralasan, sekalipun kita nggak percaya Tuhan, tapi yang penting kan perbuatannya baik, itu kan pembelaan diri. Seolah-olah nggak apa-apalah menerima orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Masalah dia nggak percaya Tuhan atau tidak, itu urusan keyakinan dia. Masalah baik atau tidak baik itu juga tanggung jawabnya dia. Kita menjadi baik, kita berbuat baik karena kebutuhan kita. Orang berbuat baik dalam masyarakat karena kita ingin agar orang lain pun berbuat baik pada kita. Coba kita berbuat jahat, apa nggak dijahati? Jadi semua ada alasannya. Jadi sama sekali jangan dikaitkan hanya untuk menyatakan bahwa orang yang tidak percaya Tuhan pun tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Tapi kalau jumlahnya sudah banyak, bisa berbahaya. Ya, orang-orang apapun juga, yang punya keyakinan apapun juga, baik itu yakin pada Tuhan ataupun tidak yakin pada Tuhan, ketika dia menjadi mayoritas, maka dia akan menjadi berbahaya. Akan melecehkan yang minoritas ya. Iya.
Coba yang nggak percaya Tuhan menjadi mayoritas, apa nggak berbahaya? Contohnya di Cina komunis. Begitu juga kalau yang banyak percaya dengan Tuhan. Tuhan Yang panas sedikit, yang ateis dibantai. bantai. Nah, jadi marilah kita berbicara tentang keilmuan dalam ranah keilmuan saja. Jangan dikaitkan dengan perilaku. Perilaku itu harus kita lakukan dalam keseharian, bukan untuk dibicarakan atau dipamerkan. Hah? Maksudnya sedikit aja, maksudnya untuk aplikasinya, bocoran. Ya udah, lakukan saja. Kalau kita ingin mengetahui perilaku seseorang, lihat aja dari caranya dia bicara. Dia banyak menghina orang, melecehkan, atau seringkali menyesatkan dan mengkafirkan orang lain. Nah ini udah sombong. Kalau orang sudah berani menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain, dari segi bicaranya saja sudah nggak ilmiah. Enaknya menuduh orang lain sesat, enaknya mengkafirkan orang lain, merendahkan orang lain. Ukurannya pakai apa? Merendahkan itu ya. Iya. Kalau kita berbicara tentang keilmuan, mari kita bicara tentang keilmuan secara logika, sistematik, ilmiah, universal. Universal artinya kebenaran itu bisa diterima oleh siapa saja. Kalau kebenaran itu hanya diterima oleh satu komunitas saja atau oleh pihak-pihak tertentu saja, enggak universal. Ya, enggak universal. Jadi permasalahan-permasalahan semacam ini harus menjadi jelas. Sesuai dengan omongan yang apa tuh? Apa mencerdaskan apa? Mencerdaskan bangsa. Ya, kan yang sering ngomong tuh. Iya, mari kita cerdaskan bangsa ini. Jadi bukan menghujat ya, yang ya? Bukan menghujat. Ini kita saling berbicara. Mari kita bicara agama untuk mencerdaskan. Tapi bukan dalam rangka untuk melecehkan agama atau menjatuhkan. Nah, tapi dalam rangka ini menegakkan agama sesuai dengan ajaran murninya, bukan menurut pemahaman para penganutnya. Bedakan antara ajaran murni agama dengan pemahaman para penganutnya yang terbatas, yang tidak meragukan semua ajaran murni dari seluruh agama yang ada. Buddha, Hindu, Kristen, enggak. Yang yakin semuanya benar. Tapi yang meragukan pemahaman para penganutnya terhadap agamanya masing-masing. Penganutnya. Pemahaman para penganutnya banyak salahnya. Kalau mereka sudah mencapai kebenaran, maka tidak ada lagi pertengkaran. Jadi ukurannya di sana. Kalau masih ada pertengkaran, berarti pemahaman para penganutnya masih banyak yang salah. Apalagi para penganutnya merasa bahwa agamanya yang paling benar, yang lain salah. Ini sudah satu kebodohan. Sudah satu kebodohan. Kalau setiap penganut agama merasa agamanya yang paling benar, ini kebodohan. Sudah berapa lama dibodoh-bodoh? Nah, karena dia yang membodohkan dia adalah pikirannya sendiri, bukan agamanya. Kalau agama itu murni ya. Ajaran murni tidak pernah mengajarkan yang semacam itu. Semua agama berasal dari sumber yang sama, Tuhan yang sama. Maka agama yang dibawa oleh nabi apapun, rasul manapun, oleh avatar ataupun seorang Buddha manapun sama. Cuma istilah-istilah bahasa aja berbeda. Yang berbeda bahasanya. Cuman ibarat tujuan dan barangnya yang dituju itu sama. Bahasa itu kan karena tergantung orangnya. Masa kalau yang jadi nabi itu orang Jawa terus pakai bahasa Arab? Iya. Kalau nabinya itu datang dari Arab, otomatis harus pakai bahasa Arab. Tapi bahasa Arab bukan berarti bahasa Tuhan. Ya, itulah. Begitu pula kalau para penyelamat, para juru selamat itu datangnya dari Jawa, kemudian menggunakan bahasa Jawa, itu normal. Tapi bukan berarti bahasa Jawa adalah bahasa Tuhan atau bahasa yang paling hebat. Karena bahasa yang bisa dimengerti sama orang Jawa. Jadi normal kalau setiap pengingat menggunakan bahasanya masing-masing. Dan itu bukan berarti ajarannya bukan hanya untuk bangsa tertentu. Ajaran itu universal untuk semua manusia. Untuk semua bahasa. Untuk semua bangsa dengan beda-beda bahasa. Karena bahasa itu bisa diterjemahkan. Bisa diartikan.
bisa dialih-artikan ke dalam bahasa yang Alih lain. bahasa ya. Jadi bukan berarti kalau dia ngajari dengan bahasa Arab hanya untuk orang Arab, ini kebodohan. Orang yang mengatakan ini betul-betul bodoh dan sangat buruk cara berpikirnya, Sempit lah. sempit. Begitu pula ajaran Jawa ini sebetulnya universal, tapi seringkali diajarkan hanya untuk seolah Jawa saja. Padahal orang Jawa juga banyak yang nggak ngerti apa itu Jawa. Makanya dikatakan banyak orang Jawa yang kehilangan Jawanya. Jawa yang murni. Apakah kalau yang ini pakai pakaian Jawa udah bisa disebut orang Jawa? Apakah kalau yang namanya seperti orang Jawa dengan nama Jawa, apa bisa disebut sebagai orang Jawa? Apa yang ini bisa disebut orang Jawa karena dilahirkan di Jawa, dari keluarga Jawa? Tidak. Makna Jawa tidak serendah itu. Apa itu Jawa? Makna Jawa itu hampir setingkat dengan substansi itu sendiri. Murni, suci. Dia setingkat dengan substansi itu sendiri, Jawa itu. Makanya semua orang bisa disebut Jawa kalau dia memang. Jadi semua orang bisa disebut Jawa. Bahkan Muhammad kita sebut, oh Muhammad itu orang Jawa. Buddha itu orang Jawa. Siwa itu orang Jawa. Sama dengan kita mengatakan bahwa Islam itu artinya pasrah diri. Maka orang yang berlaku pasrah diri kita bisa menyebutnya Islam. Maka kita bisa menyebut semua nabi-nabi adalah Islam. Buddha pun Islam. Karena dia pasrah. Iya. Siwa pun Islam. Jadi kalau kita menyebut semuanya Islam, jangan seolah wah enak saja orang. Ini kebodohan. Bahasa seringkali membatasi kita. Ini yang disebut dengan bahasa telah menyesatkan manusia. Bahasa itu hanya alat. Bahasa itu hanya utusan. Dia diutus untuk hanya utusan. Untuk mengungkapkan sesuatu yang tadinya tidak terungkap. Nah, tapi kita jangan terjebak oleh bahasa karena dia sudah menjadi dualitas. Makanya benar-benar berbahasa itu harus tepat, jelas, dengan kata-kata yang tepat dan jelas. Kalau kita nggak tahu, makanya Hyang tuh nggak berani menggunakan bahasa Arab karena bahasa Arab bukan bahasa Hyang. Dan Hyang juga nggak berani menggunakan bahasa Jawa sekalipun Hyang ini boleh dibilang orang Jawa. Yang menggunakan bahasa yang pahami bahasa Indonesia. Untuk tepat supaya iya. Gunakanlah bahasa yang gampang yang bisa kita ketahui dengan yang kita kuasai. Sampai orang terendah pun mengerti. Sampai bahasa Islam. Misalnya yang menggunakan bahasa Jawa. Yang kadang-kadang bahasa Jawa yang digunakan dalam statement-statement spiritual itu sudah disalahpahami. Seperti suwung tadi. Seperti suwung, seperti sangkan paraning dumadi, itu banyak disalahpahami. Sastra Jendro Hayu Diningrat itu juga banyak disalahpahami. Banyak. Dan banyak orang-orang yang merasa dirinya Jawa, merasa dirinya Sunda, merasa dirinya Bali, merasa dirinya sebagai suku-suku yang terbaik. Pengakuan-pengakuan mereka nggak jauh beda dengan orang-orang para penganut agama yang fanatik. Ketika menyatakan dirinya sebagai suku yang terbaik, otomatis dia merendahkan suku yang lain. Apalagi orang-orang yang merasa bangga dengan adanya kebangkitan agama. Ketika agama Hindu bangkit, wah, Hindu bangkit ada di mana-mana. Ketika agama Islam bangkit, orang-orang Islam bahagia semua. Ketika agama Kristen bangkit di mana-mana, merasa bahagia. Wah, kita semakin banyak di mana-mana. Yang tidak bangga dengan kebangkitan agama. Kebangkitan agama itu nggak penting. Yang penting kebangkitan manusia. Kesadaran. Iya. Didatangkan agama agar membangkitkan kesadaran manusia.
Bangkitnya kesadaran berarti ya. Iya, bangkitnya kesadaran manusia, bukan kebangkitan agama. Iya, ya. Agama kan tadi hanya pijakan lah atau lompatan. Agama itu hanya sarana saja. Jadi harusnya kita sama-sama berkata bahwa bangkitnya kesadaran umat manusia itu nomor satu daripada kebangkitan agama-agama. Kebangkitan agama-agama hanya akan melahirkan peperangan. Tapi kalau kebangkitan kesadaran, Tidak. melahirkan kedamaian. Nah, ini yang harus kita pahami dengan benar. Ya. Yang tidak menyalahkan agama. Tapi orang banyak yang salah dalam memahami agama. Agamanya alat bagi kita. Agar masing-masing manusia bangkit dalam kesadarannya. Setiap orang bisa bangkit dalam kesadarannya melalui agamanya masing-masing. Alat bantu ya. Dia alat bantu hanya alat bantu saja. Ya. Dan yang tidak pernah menganjurkan pada orang-orang untuk pindah agama. Nggak penting. Untuk apa pindah agama? Semua agama sama. Hanya pemahaman. Ya. Kalau bisa pindah dari yang nggak sadar menjadi sadar. Harusnya pindah dari kelas yang awalnya dia hanya tahu karena mendengar, ya harus menjadi tahu karena melihat. Menyaksikan. Nah, sadar lah itu. iya, sampai tahu karena mengalami. Kalau tahunya hanya mendengar saja berarti kan ketika dia pindah agama masih di situ-situ aja ya buat apa? Sama aja sama. Harusnya pindah kelas. Nah, kalau seandainya ada orang datang mau praktek sama yang terima nggak ya? Oh, diterima, tapi kan yang juga harus seleksi. Contohnya nih, yang aku mau ingin mencari kemerdekaan yang sebenarnya merdeka, bangkit dari kesadaran itu yang aku mau belajar, bisa nggak ya? Bisa, silahkan. Yang hanya pengantar. Tugasnya hanya membebaskan orang-orang yang ingin bebas. Iya, gitu ya. Membebaskan Membebaskan orang-orang yang ingin bebas. Iya. Yang nggak peduli dengan orang-orang yang tidak ingin bebas. Ngapain? Kalau dibayar nggak apa-apa. Terserah dia mau bebas atau enggak, udah, dia nggak bayar. Yang dibayar kan waktunya hilang. Iya. Bukan karena membebaskan. Iya. Mengenai kebebasan ya, Iya. Bebas dari segala-galanya. Bebas. Bagaimana mencapai kebebasan tanpa konsep kebebasan? Apa tuh ya? Iya. Karena konsep kebebasan masih dipengaruhi oleh pikirannya. Iya. Tapi kalau kebebasan secara murni, Kalau dia tidak ada apa lagi tuh pikiran. bisa dibilang gini nggak ya? Maksudnya kebebasan itu bisa diumpamakan dengan bahasa lepas dari kemelekatan gitu. Bisa. Ya, lepas dari kemelekatan. Jadi benar-benar bebas, udah nggak ada lagi kemelekatan, keterpaksaan atau sesuatu yang Makanya, diupayakan gitu. Ketika bebas itu menjadi konsep, ya, selama ini orang kan memahami bebas sebagai konsep. Maka kita harus berada di antara kebebasan dan ketidakbebasan. Bagaimana? Diulang. Iya. Selama ini orang memahami kebebasan itu hanya sebagai konsep. Ya. Bukan dalam pengertian bebas yang sebenarnya. Tapi kalau kita paham dengan kebebasan dalam pengertian yang sebenarnya, maka di sana yang ada tauhid. Ya, tauhid ya. Iya. Tapi ketika kita paham sebagai konsep, maka di sana ada dua. Bebas dan tidak bebas. Ya, bahkan ketika kita mempunyai kebebasan, seolah-olah kita bebas melakukan apa saja. Oh, enggak. Nah, seolah-olah seperti itu. Iya. Kalau diartikan semacam itu, berarti kita harus berada di antara kebebasan dan ketidakbebasan. Di antara ya. Iya. Karena konsep kebebasan dan ketidakbebasan itu hanya konsep dualitas yang datangnya dari pikiran. Semua yang dualitas ini sama. Dia hanya menghalangi cahaya substansi yang sebenarnya. Menghalangi cahaya substansi yang benar. Iya.
pikiran negatif dan pikiran positif itu ibaratnya seperti awan putih dan awan hitam. Yang putih positif, yang hitam negatif. Negatif, ya kan? Dia, Kan keduanya sama menghalangi matahari. Ya. Dan keduanya sama-sama awan. Iya. Tapi dia menghalang-halangi. Iya, oleh karena itu dua-duanya harus kita lenyapkan. Baik yang positif maupun yang kita nggak duduk di baik, nggak duduk juga di buruk. Di buruk. Iya. Karena dua-duanya adalah ilusi. Kita di atas itu. Ya di mataharinya. Iya. Maka kita akan terhalang dari baik dan buruk itu ya. Iya. Karena kita berada di kalau kita ada jarak dengan matahari, ada jarak dengan cahaya, berarti kita akan terganggu oleh awan hitam dan awan putih. Akan terganggu oleh pikiran buruk dan pikiran baik. Ya. Pikiran positif maupun pikiran negatif, semuanya harus dilenyapkan. Kita harus menjadi matahari. Iya, karena baik atau buruk, dia tetap pikiran. Hitam atau putih, dia tetap awan. Kerjanya awan adalah menghalangi cahaya. Maka dia harus dilenyapkan. Atau paling tidak, kita nggak perlu melenyapkan, tapi jadilah matahari. Jadi jangan ada jarak lagi. Ya menjadi matahari, biarkan. Sekalipun awan itu menutup kita, ya kita tetap cahaya. Tidak akan bisa menodai. Nggak akan bisa menghalangi. Iya. Karena kita sudah berada di situ. Sebagai matahari itu sendiri. Iya. Oleh karena itu, jangan mempelajari matahari, tapi jadilah matahari. Iya. Buat apa kita mempelajari sejarahnya nabi-nabi? Tapi jadilah nabi. Jadi nabi itu berarti menjadi orang yang terbaik. Dari orang yang paling baik. Ya. Gak ada lagi Gang, mau tanyain Gang? Ungkapin aja semuanya Gang. Ya. Apa yang mau ditanyain, mumpung ada yang